Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Perdanavan di kelas 12 RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan project yang sudah saya buat sebelumnya. Ini merupakan tampilan dari project saya yang berjudul Traveling. Traveling merupakan situs WordPress yang berisi artikel tentang informasi mengenai travel yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari referensi ketika mau berpergian. Untuk kelebihan Traveling, memiliki tampilan UI dan UX yang mudah digunakan dalam mencari informasi mengenai artikel dan rekomendasi tempat untuk berpergian. Sedangkan kelemahannya terdapat pada fitur-fiturnya yang masih sedikit. Berikut tampilan projectnya. Berikut ini merupakan database saya yang bernama Traveling, di mana berisi 12 tabel. Untuk tabel pertama yaitu WP Traveling Comment Meta. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan status komentar dalam postingan, seperti apakah postingan tersebut sudah disubmit, masih pending, atau masuk ke dalam trash. Untuk tabel yang kedua terdapat tabel WP Traveling Comment. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pada komentar seperti nama user, URL komentar tersebut, terus email, dan isi komentar tersebut. Untuk tabel yang ketiga terdapat WP Traveling Links yang berguna untuk menyimpan links yang berada pada fitur link pada WordPress. Terus untuk tabel keempat terdapat tabel WP Traveling Options yang berguna untuk menyimpan informasi tentang settingan WordPress seperti general, writing, reading, discussion, dan lain-lain. Untuk tabel yang kelima terdapat tabel WP Traveling Post Meta. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan status postingan, apakah postingan tersebut sudah di-publish, masih pending, atau mau dihapus. Untuk tabel yang keenam terdapat tabel WP Traveling Post yang berfungsi untuk menyimpan konten WordPress seperti postingan-postingan artikel dan page. Untuk tabel ketujuh terdapat tabel WP Traveling Term Meta yang berguna untuk menyimpan status kategori dan tags, apakah mau dihapus atau diedit. Untuk tabel yang ke-8 terdapat tabel WP Traveling Terms yang dimana tabel ini berfungsi untuk menyimpan nama-nama kategori dan tags yang digunakan dalam postingan. Untuk tabel yang ke-9 ada tabel WP Traveling Term Relationship. Tabel ini berguna untuk membantu menentukan postingan mana berada di kategori mana. Untuk tabel yang ke-10 terdapat tabel WP Traveling Term Taxonomy yang berguna untuk menyimpan apakah term tersebut kategori, tag, dan lain-lain. Untuk tabel ke-11 terdapat tabel WP Traveling User Meta. Tabel ini berguna untuk menyimpan data-data admin. Untuk tabel terakhir terdapat tabel WP Traveling User, di mana tabel ini berisi tentang data-data dari user yang telah terdaftar seperti username, password, email, dan lain-lain. Untuk cara kerja sistem, sebelum kita masuk ke dashboard admin, pertama-tama kita harus melakukan login terlebih dahulu. Masukkan username dan password.
klik login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dashboard admin. Sekarang cara untuk memposting artikel, klik fitur post, terus klik add new. Terus masukkan judul artikel. Terus sebelum kita memasukkan konten artikel, kita pilih blok klasik dulu agar lebih mudah untuk mengedit artikel tersebut. Setelah selesai diedit, pilih kategori sesuai dengan artikel yang akan diposting. Terus masukkan tag untuk memudahkan mengelompokkan artikel-artikel agar lebih spesifik. Terus cara untuk menambahkan gambar yaitu set featured image, klik, terus pilih gambar sesuai dengan artikel. Terus untuk memposting artikel, klik publish. Nah, untuk melihat hasilnya, klik view post. Ini merupakan tampilan dari postingan yang dibuat sebelumnya. Nah, sekarang fitur untuk mencari postingan, semisal akan keluar postingan sesuai yang kita cari. Terus untuk fitur komentar, kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada kolom komentar, isi komentar. Klik post comment. Nah, nanti akan muncul komentar tersebut di bawah postingan. Sekian dari saya. Untuk nilai plus saya selama prakerin, saya mendapatkan ilmu baru yang tidak saya dapatkan di sekolah, dan juga saya hanya bisa mengetahui bagaimana cara kerja tim yang baik dan benar. Sedangkan untuk nilai minusnya sepertinya tidak ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.